بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Alhamdulillah, para jemaah, bapak, ibu, dan para ikhwan sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini yang insya Allah di setiap Jumat Ganjil bi'idznillah kita masih diberikan nikmat, karunia, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka thalabul ilmi syar'i, mempelajari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dalam rangka memperbarui tajaddud lil imanina, memperbarui iman-iman kita sehingga kita terus di atas ilmu, di atas iman, di atas amal, dan kita istiqomah di atas semuanya. Semoga Allah mudahkan dan memberikan hidayah seterusnya, Allahumma amin. Melanjutkan dari pembahasan al-ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga penjelasannya dari Syarh Risalatul Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat, yaitu tentang efek buruk dari ketika seseorang bergantung kepada makhluk. Ya, efek buruk, ya efek negatif, efek yang tidak baik ketika seseorang ya bergantung kepada makhluk, khususnya ubudiyahnya kepada Allah. Ubudiyahnya kepada Allah, penghambaan dirinya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah akan berkurang. Kapan? Ketika seseorang itu bergantung kepada makhluk, menggantungkan urusannya kepada makhluk, menyerahkan urusannya kepada makhluk. Inilah yang terus kita bahas ya pada kesempatan kali ini dan seterusnya. Yang pada kali ini bagi yang punya kitab ya, insya Allah di halaman 136, 137 dan 138. Sedikit mengulang apa yang disampaikan dari perkataan hikmah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disebutkan di halaman 136 bagian akhir, yaitu tentang kaidah muamalah ya antara sesama manusia. Kapan ya hubungan kita dengan sama makhluk itu datar ataupun seimbang, sama? Kapan menjadi lebih rendah dan kapan menjadi lebih tinggi? Beliau mengatakan, qila, ya dikatakan dalam perkataan hikmah, istaghni amman syi'ta takun nadhira. Istaghni amman syi'ta, yaitu jadilah orang yang tidak membutuhkan orang lain. Ya, jadilah orang yang tidak membutuhkan siapapun, maka engkau akan menjadi orang yang semisalnya. Ya, kalau kita tidak bergantung kepada seseorang pun, tidak merasa butuh bergantung kepada seorang pun, kita dan dia sama. Ya, dia tidak ada beban, kita juga tidak ada beban. Ya, kita tidak merasa berat atau merasa berbalas budi, ya demikian juga dia sama. Maka istaghni amman syi'ta, jadilah orang yang tidak butuh kepada siapapun yang kau kehendaki, maka engkau akan semisal dengannya, kau akan sejajar. Nah, inilah yang kita harapkan ya ketika kita bermuamalah. Jadilah muamalah kita karena Allah, bukan memberi karena dunia atau mencegah karena dunia, namun ya jadilah orang-orang yang al-mutahabbuna fillah, yaitu orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun juga karena Allah, tanpa beban. Ya, seperti yang sudah kita bahas pada poin-poin sebelumnya.
Maka agar kita dan orang lain itu sejajar, seimbang, tidak ada merasa lebih tinggi, lebih rendah, maka istaghni amman syi'ta. Jadilah orang yang tidak membutuhkan kepada siapapun dari yang kau kehendaki, engkau akan menjadi semisalnya. Ya, kemudian juga penjelasan berikutnya, wa afdil ala man syi'ta takun amirahu. Tapi jika engkau ingin menjadi pemimpin dari orang lain, ingin menjadi lebih tinggi dari orang lain, maka afdil atau ahsin, yaitu berbuat baiklah. Berbuat baiklah kepada siapapun yang kau kehendaki, maka dia akan menjadi ya bawahanmu, engkau akan menjadi pemimpinnya. Ya, makanya banyak di antara manusia yang mudah hatinya ditundukkan, bahkan suaranya, bahkan apapun dari apa yang dimiliki. Kenapa? Seling diberi. Ya, dikasih sesuatu dia akan tunduk. Itulah manusia. Ahsin man syi'ta takun amirah. Ya, atau afdil ala man syi'ta ya takun amirah. Jadilah ya orang yang memberi, maka engkau akan jadi pemimpinnya. Engkau akan dihormati oleh orang lain. Yaitu kebalikannya. Demikian juga wahtaj man ila man syi'ta takun asirahu. Dan sebaliknya, jika engkau membutuhkan kepada siapapun, maka engkau akan menjadi tawanannya. Ya, kita akan menjadi bawahannya. Kenapa? Selalu merasa butuh. Kalau kita sudah butuh kepada seseorang, kita akan tertawan. Ya, kita akan menjadi ya budaknya. Wal'iyadzubillah. Inilah kaidah yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi, jadilah orang yang istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Kalau kita ingin sejajar kita dengan sesama, maka jadilah orang yang tidak merasa butuh kepada seseorang, tapi inilah kaitannya dengan ubudiyah. Selalulah berharap, meminta, ya menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala pertama. Adapun kepada manusia itu hanyalah sebagai wasilah, tetap kita berusaha, namun gantungkan hati ini ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang menggerakkan hati, yang membolak-balikkan hati itu Allah. Yang sering kita ulang-ulang, kadang kita mengetuk pintu 1, 2, 3, tidak ada yang kebuka sama sekali. Ya. Bahkan atau sebaliknya, kadang kita nggak ngetuk pintu manapun, tapi Allah bukakan hati seseorang, tiba-tiba datang ya tanpa kita duga-duga. Nah, itulah kalau hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan ya manusia. Ya, wa afdil ala man syi'ta takun amirahu. Kalau engkau berbuat baik kepada seseorang, maka engkau akan jadi pimpinannya. Dan jika engkau membutuhkan kepada seseorang, engkau akan menjadi tawanannya. Ya, kemudian fakadzalika tama'ul 'abdi fi rabbih wa raja'uhu lahu yujibu ubudiyatahu lahu. Maka dialihkan ke ubudiyah kita, karena poin pembahasan kita adalah ubudiyah, yaitu bagaimana kita beribadah, menghambakan diri kepada Allah lahir batin kita. Kalau kita menjadi orang yang selalu menginginkan ya apa yang di sisi Allah, berharap kepadanya, maka itu mengharuskan kita beribadah kepadanya, sehingga kita semakin tunduk, semakin khusyuk, salat kita semakin baik, zikir kita semakin banyak, ya infak kita ya kita perbanyak dan seterusnya. Kenapa? Karena dia hanya mengharapkan, menginginkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita sebutkan di surat An-Nahl ayat 96, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Itu bisa diingat-ingat ya, surat An-Nahl ayat 96. Ya, apa yang di sisi kalian yanfad. Ya, apa yang di sisi kalian berupa harta, ya kelezatan, ya walaupun banyak apa yang kau miliki wahai manusia, walaupun banyak dari harta, ya kemudian kemewahan dunia, pasti akan yanfad, pasti akan lenyap, pasti akan habis. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang di sisi Allah berupa rezeki, berupa balasan, berupa pahala, kenikmatan, itulah yang akan kekal. Maka fa kaifa tu'thiruna faniyan ala baqin. Maka kalau kita paham ini, apakah kita menjadi orang yang lebih mendahulukan sesuatu yang cepat habis daripada sesuatu yang sesuatu yang abadi? Ya tentu tidak. Maka sekali lagi, kalau kita paham apa yang di sisi manusia walaupun banyak itu pasti akan habis, ya, dan apa yang di sisi Allah itu akan kekal abadi, maka apakah kita akan mengedepankan atau mendahulukan, mengutamakan sesuatu yang fana, sesuatu yang cepat habis daripada sesuatu yang abadi? Ya tentu tidak. Yaitu yang di surat An-Nahl ayat 9. Ya, maka fa'i'rabu qalbihi 'anil talabi min ghairillah warraja'i lahu yujibu insirafa qalbihi 'anil ubudiyati lillah.
di halaman 137 Syekhul Islam Taimiyah mengatakan rahimahullah, ya demikian juga seseorang yang sudah berpaling hatinya, ya, atau yang i'rabu qalbihi an talab min ghairillah, yang hatinya sudah berpaling meminta kepada selain Allah, kemudian berharap kepada selainnya, maka ini akan mengakibatkan efek buruknya adalah berpaling juga ubudiyah kita kepada Allah. Jadi berbanding lurus, ketika kita tamak berharap meminta kepada Allah, ubudiyah kita lurus, ubudiyah kita lebih kuat, ya lebih istiqomah. Tapi kalau kita sudah berpaling kepada selain Allah, ubudiyah kita juga melemah, karena hati kita sudah tertambat kepada seseorang, hati kita sudah terpaut dengan makhluk, sudah bergantung dengan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita kepada Allah yang seharusnya selalu beribadah, berzikir, ya berharap, bertawakal, berdoa, ini sudah mulai berkurang. Ya, karena hati kita berpaling kepada selain Allah, maka ubudiyah kepada Allah pun juga berkurang. Itulah efek buruknya. Ya, sesuai dengan kadar berat ya berpalingnya dan ringannya. Yang nanti akan dijelaskan lagi. Ya, kemudian beliau juga mengatakan la siyama. Ya, la siyama man kana yarjul makhluk wa la yarjul khaliq. Apalagi terlebih lagi ketika seseorang itu berharap kepada makhluk dan tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sedikit tambahan penjelasan atau juga revisi penjelasan nih. Kalau kemarin kita sampaikan orang yang bergantung kepada makhluk awalnya satu, nanti dia akan merembet ke kawanannya, entah itu ke teman-temannya, ya ke pembesar-pembesarnya, ke keluarganya, ke anak buahnya, ya demikian juga ke guru-gurunya, ke pembantu-pembantunya. Semakin banyak bergantungnya kepada makhluk. Ya, namun ya dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah secara zahir yang nampak dari ucapan beliau wallahu a'lam bishawab, ya bihaitsu yakunu qalbuhu mu'tamidan imma ala ri'asatihi wa junudihi wa atba'ihi wa mamalikihi wa imma ala ahlihi wa asdiqaihi wa imma ala amwalihi wa dakhairihi wa imma ala sadatihi wa kubaraihi kamalikihi wa malikihi wa syaikhihi wa makhdumihi wa ghairihi, ya mimman huwa qad mata aw yamut. Yang dikatakan ini kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan seseorang itu bergantung kepada makhluk. Apa saja kemungkinan itu? Bisa jadi seseorang ya bergantung kepada makhluk itu mungkin bisa jadi karena yang pertama ri'asati, karena dia punya jabatan, dia di atas dari kita, punya jabatan, posisi, kedudukan lebih tinggi, sehingga kita tenang. Ya kenapa kok bergantung kepada si fulan? Dia punya jabatan, dia punya kuasa, ya dia punya ya kedudukan, sehingga kita menggantungkan urusan kepadanya. Atau wajunudihi, atau dia punya banyak pasukan, punya banyak anak buah, punya banyak prajurit, sehingga kita bergantung kepadanya. Atau wa atba'ihi, karena dia banyak pengikutnya, ya banyak fan-nya, ya banyak followernya dan seterusnya, banyak orang-orang di belakangnya yang ngikut. Atau wa mamalikihi, atau karena dia punya banyak ya budak-budaknya, ya atau juga kerajaan-kerajaannya. Wa imma ala ahlihi wa asdiqaihi, atau juga karena keluarganya, ya karena keluarganya, atau juga karena ya teman-temannya. Wa imma ala amwalihi wa dzakhairihi, ya kenapa seorang bergantung kepada makhluk? Karena dia punya harta yang lebih banyak, yakni dia lebih kaya, ya dia lebih hebat dari urusan hartanya, ekonominya, atau karena dia punya banyak simpanan, ya rekeningnya nggak terbatas, ya mungkin, yaitu banyak simpanan hartanya, ya atau wa imma ala sadatihi wa kubaraihi, atau karena dia punya pembesar-pembesar di atasnya, ya atau punya tuan-tuan, bos-bos besar di atasnya, kamalikihi, seperti rajanya, atau malikihi, wa syaikhihi, atau dia punya guru-gurunya, ya wa makhdumihi, atau dia punya banyak pembantu, wa ghairihi, dan yang selainnya. Ya, yang semuanya itu kita sebutkan kemarin mimman huwa qad mata aw yamut. Yang semuanya itu kita sebutkan tadi, ya entah itu berupa harta benda, kekuasaan, harta, ya atau pengikut makhluk manusia, prajurit, guru, pembesar, bosnya, semuanya itu pasti akan ya lenyap. Kalau harta akan habis, ya kalau makhluk pasti akan pasti akan mati. Makanya diperintahkan di firman Allah Ta'ala di surat Al-Furqan ayat 58,
wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, ya, wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dzunubi ibadihi ya khabira. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Inilah kita seorang muslim, prinsip kita adalah tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Adapun tadi semuanya yang kita sebutkan, ya, mulai dari jabatan-jabatan yang tadi kita sebutkan di surat An-Nahl ayat 96, ma'indakum yanfad, apa yang di sisi kalian, kedudukan, harta, ya, simpanan-simpanan harta, ya, semuanya itu akan yanfad, pasti akan habis, ya, pasti akan yafna, akan punah, ya, akan sirna, akan luntur, ya, dan seterusnya, akan berkurang. Ya, adapun yang di sisi Allah, wa ma'indallah ya baq, dan apa yang di sisi Allah itulah yang kekal abadi selamanya. Ya, maka pengikut-pengikut tadi, pengikutnya, pembesar-pembesarnya, teman-temannya, keluarganya, ya, demikian juga prajurit-prajuritnya, guru-gurunya, pembantu-pembantunya, semuanya itu akan yamut. Ya, dan tawakallah kepada Allah alladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah alal hayyil ladzi la yamut. Itu yang di surat Al-Furqan ayat 58. Ya, wasabbi bihamdihi wa kafa bihi bi dzunubi ibadihi khabira. Dan bertasbihlah dengan memujinya, ya, dan cukuplah bagi Allah bi dzunubi ibadihi khabira. Ya, cukuplah bagi Allah mengetahui, ya, dosa-dosa dari perbuatan, ya, hamba-hambanya. Maka di sini poinnya para jamaah rahmatullah taala, ya, jadilah orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Allah dengan cara, ya, menggantungkan segala urusan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Semakin besar harapan kita, ya, tamak kita, keinginan kita mendapatkan apa yang di sisi Allah, ubudiyah kita akan semakin lurus, semakin mantap, semakin kenceng, ya, rasa kita. Adapun kalau kita sudah mulai berharap pada makhluk, entah karena hartanya, karena posisinya, kedudukannya, karena teman-temannya, ya, atau karena pembesar-pembesarnya, sekutu-sekutunya, ya, atau karena lingkungannya atau komunitasnya, ya, maka semuanya itu, ya, akan mengurangi ubudiyah kita, sehingga kita akan bergantung kepada makhluk, dan efek buruknya adalah ubudiyah kita kepada Allah akan berkurang. Ya, semakin besar, ya, bergantung kita kepada makhluk, maka akan semakin berkurang ubudiyah kita kepada Allah. Dan sebaliknya, ketika kita semakin tidak membutuhkan makhluk, hanya membutuhkan Allah, maka ibadah kita akan semakin lurus. Doa kita akan benar-benar, ya, sangat-sangat membutuhkan. Sujud kita lakukan dengan penuh ketundukan. Doa kita benar-benar meminta kepada yang di atas, ya, di atas arsy. Hati kita benar-benar, ya, membutuhkan seperti orang yang fakir, sangat butuh memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kita. Itulah yang diinginkan Allah dari kita hambanya, yaitu dengan penuh ketundukan, dan itulah tauhid. Ya, itulah Islam. Itulah Islam, tunduk, tauhid, ya, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wal ahli. Yang didefinisikan tentang Islam oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usul Tsalatsa. Islam, dikatakan seorang Islam itu adalah kalau dia tunduk, patuh, ya, dengan memenuhi perintah-perintahnya dan mentauhidkannya, dan juga berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan pelakunya. Kita lanjut poinnya di kesempatan hari ini. Setelah kita ulangi sejenak tentang kemungkinan seseorang kenapa mereka bisa bertawakal atau menggantungkan urusannya kepada makhluk, karena tadi bisa jadi karena jabatan, karena banyak pengikut, prajurit, karena banyak kerajaannya, ya, kalau dulu banyak budak-budaknya, pembantunya, atau karena keluarga besarnya, karena teman-teman dekatnya, karena hartanya yang banyak, atau karena pembesar-pembesarnya, pos-pos di atasnya, ya, atau karena guru-gurunya, atau karena banyak orang-orang yang membantunya di bawahnya. Ya, inilah sekali lagi yang harus kita pahami. Jadilah kita benar-benar di surat Al-Furqan ayat 58 kita ulangi, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup terus-menerus, tidak akan pernah mati. Berbeda dengan makhluk, ma indakum yanfad wa ma indallahi, ya, wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kalian pasti akan sirna, habis,
ya akan sirna, punah, dan apa yang di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Ya, kemudian penjelasannya berikutnya, wa kullu man 'allaqa qalbahu bil makhluqati an yansuru aw yarzuquhu aw an yahduhu khada'a qalbuhu lahum wa sara fihi min al-'ubudiyyati lahum biqadri dzalika. Inilah poin yang akan kita bahas pada hari ini. Wa kullu man 'allaqa qalbahu, siapapun yang menggantungkan hatinya kepada makhluk-makhluk, agar makhluk-makhluk itu apa? Menolong dia. Ya, kemudian memberikan rezeki kepadanya, kemudian memberikan petunjuk kepadanya, maka pasti hati dia itu akan tunduk kepada makhluk-makhluk tadi. Dan ini bisa kita alami. Ya, kita mungkin pernah sangat bergantung pada makhluk, akhirnya ketemu jadi kayak minder, ketemu jadi kayak lebih rendah, dia lebih tinggi, padahal sama-sama Abdullah. Makanya tadi, istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Jadilah orang yang tidak membutuhkan siapapun yang kau kendaki, kau akan sama sepertinya. Ya, dalam penjelasannya, walaupun ya kita ambil contoh dari penjelasan yang lain, walaupun seseorang misalnya antara yang kaya dengan yang miskin ketemu, biasa aja yang miskin, dan juga yang kaya biasa aja. Kenapa? Bebas, tidak ada beban ya masa lalu, tidak ada beban yaitu untuk menundukkan diri karena pernah dibantu dan seterusnya. Ya, atau bahkan yang miskin itu pun tidak minder. Kenapa? Dia nggak butuh pada orang kaya, ya karena dia sedang ya beribadah kepada Allah dengan menggantungkan hatinya kepada Allah. Berbeda kalau seseorang ya sudah bergantung kepada makhluk, ya antara si kaya dan miskin ketemu, akhirnya yang miskin minder dan yang kaya akan sombong. Nah, inilah ya munculnya ya efek buruk dari ubudiyah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menundukkan dirinya, merendahkan dirinya ya kepada makhluk. Itu yang bisa kita lihat di ya kehidupan nyata kita. Ketika seorang sudah mulai menggantungkan urusannya kepada makhluk, dia akan minder, dia akan merasa lebih rendah, lebih hina. Padahal tadi sama-sama makhluk, sama-sama yang membutuhkan Allah, sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama semuanya itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasara fihi min al-ubudiyyati lahum biqadri dzalika, dan hal itu akan menjadikan dia berubudiyah kepada mereka makhluk itu sesuai kadarnya. Ya, ini dikatakan al-ubudiyatu lillah wal ubudiyatu lil makhluk. Ya, ada seseorang yang beribadahnya, berubudiyahnya kepada Allah murni, benar-benar tulus, ya bersih kepada Allah semuanya. Ada yang berkurang, ya kenapa? Karena dia sudah menggantungkan hatinya kepada makhluk. Penjelasannya oleh Syekh Shalal Fauzan di halaman 138, fa idza ta'allaqa qalbuka bil makhluqin wa tami'ta fi ma indahum sirta abdan lahum. Ya, jika hatimu ya bergantung kepada makhluk-makhluk, manusia-manusia, ya, dan engkau menginginkan apa yang di sisi mereka, maka jadilah engkau hamba mereka. Yang pernah kita sebutkan hadis, ya, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa wan takasa, ya celaka dan binasa. Ya, kalau dia diberi dia ridho, kalau tidak diberi dia marah. Ini sudah menjadi hambanya sesuai kadarnya. Ya, kadar tomaknya, kadar ketergantungan hatinya kepada makhluk, itu yang akan menjadi ya abdan lahu. Ya, buktinya apa? Tuhawilu irda'ahum. Kalau kemana-mana ketemu berusaha mencari ridhonya. Bahasa kita apa nih? Mencari muka. Ya, mencari muka atau menjilat. Kenapa? Dia sudah menggantungkan urusannya ya kepada makhluk, karena kekuasaannya, ya karena hartanya, karena lingkungannya, ya karena ya pembesar-pembesarnya dan seterusnya. Sehingga dia berusaha untuk mencari ridhonya, ya cari muka. Ya, atau wa takhafu min sukhtihim wa ghadabihim, atau bisa jadi engkau takut, aduh jangan-jangan nanti dia marah, jangan-jangan nanti dia murka, sehingga berusaha mencari ridho dan bencinya makhluk tadi. Nah, ini sudah mulai ini. Padahal ridho dan benci itu hanyalah karena Allah. Harus dikaitkan kita hanya mencari ridho, ya ridho Allah Ta'ala. Sering kita ingatkan atau pernah dan selalu seharusnya kita ingat ayat di surat Al-An'am, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, ya penyembelihanku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya adalah lillahi rabbil alamin.
Jadi rasa ya mencari ridho Allah, ya kemudian menghindar atau berpaling dari kebencian, yaitu dari kebencian Allah Ta'ala. Jadi carilah ridho Allah, seperti dalam hadis yang juga pernah kita sebutkan, man iltamasa ridhallah ya bisa khotinas radhiyallahu anhu ardu annas. Siapa yang mencari ridho Allah walaupun mendatangkan murka manusia, maka Allah akan ridho kepadanya dan akan menjadikan manusia nanti akan ridho ya nantinya, yaitu hasil akhirnya semuanya manusia akan ridho. Kenapa? Sejak awal dia mencari ridho Allah, walaupun awal-awalnya manusia benci kepadanya, nggak suka kepadanya. Tapi sebaliknya, meniltamasa ridhon nas bisakhatillah ya sakhitallahu alaihi wa askhatu alaihi nas. Kama qala sallallahu. Ya, dan sebaliknya siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan murkanya Allah, ya sejak awal dia mencari ridha manusia dan mendatangkan murka Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan nanti Allah akan menjadikan manusia semuanya murka, benci kepadanya. Na'udzubillah. Inilah makanya tanda seorang menjadi hamba makhluk adalah ridha dan bencinya dikaitkan dengannya. Dia selalu berusaha agar dia ridha, ya, dan dia berusaha agar ya tidak dibenci oleh makhluk tadi. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, fa'alliq qalbaka billah. Maka gantungkanlah hatimu hanya kepada Allah, wala tu'alliq qalbaka bil makhluk. Jangan kau gantungkan hatimu, ya. Ini ibadah hati yang juga pernah kita sebutkan di awal-awal kitab ini, bahwasanya ibadah itu ya mencakup yaitu ibadah hati, kemudian ibadah lisan, dan ibadah ya anggota perbuatan. Kadang kita mungkin sibuk yaitu ibadah anggota perbuatan atau lisan, tapi hati kita nggak beribadah, ya berupa keikhlasan, ketundukan, tawakal, menggantungkan urusan, takut, cinta, benci, ya atau takut, ya cinta, berharap, ya membenci karena Allah, mencintai karena Allah, itu bagian dari ibadah. Yang lebih penting, bahkan ibadah hati lebih penting daripada ibadah anggota badan. Ya, kemudian qala Allah Ta'ala, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ya, kemudian disebutkan di sini firman Allah Ta'ala menegaskan tentang perintah agar kita menggantungkan hati kepada Allah, jangan kepada makhluk. Bagaimanapun mahmakana hadal makhluk, bagaimanapun keadaannya makhluk itu, ya entah dia kuat ya entah itu berkuasa sekali, ya atau banyak pembantunya, banyak sekutunya, entah siapapun dia, raja mungkin yang yaitu yang menguasai, ya atau yang memiliki kekuasaan yang penuh mutlak, ya selama dia makhluk, jangan sekali-sekali kita menggantungkan diri kita kepada makhluk. Kenapa? Gantungkanlah hatimu itu hanya kepada Allah. Kenapa? Nah, ini jawabannya di surat Ali Imran ayat 160. Ya, dari firman Allah Ta'ala, "Iyyansurkumullahu fala ghaliba lakum." Semoga ayat ini bisa diingat, ya agar kita menjadi orang yang benar-benar tawakal, ya yakin dengan pertolongan Allah. Ayatnya berbunyi, ya jika Allah menolong kalian, fala ghaliba lakum. Ya jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Inilah keyakinan hati, ya keterkaitan hati kepada Allah. Dialah Allah yang maha segala-galanya. Dialah Allah yang maha kaya, maha perkasa, maha kuat, ya maha memberi, ya maha segala-galanya, yang maha sempurna semuanya. Allahu Samad, ya Allahu Samad, Allahur Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, dan seterusnya dari ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, "Iyyansurkumullahu fala ghaliba lakum." Ya jika Allah sudah memberikan pertolongan kepada kalian, fala ghaliba lakum, maka enggak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Ya ini harus kita yakin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai ya sebaik-baik pelindung. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil itu harus benar-benar ya kita ucapkan dari hati kita, penuh ketundukan, benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Namun kalau Allah sudah mentelatarkan kamu, membiarkan kamu, ya, maka siapa lagi yang bisa menolong setelahnya? Enggak ada lagi.
Ini kita bacakan sedikit dari Syekh tafsir ya, Syekh Abdurrahman Sa'di. Penjelasannya adalah ayyumaddidakumullahu binasrihi wa ma'unatihi, yaitu jika Allah sudah menolong ya dengan pertolongannya, fala ghalibalakum, maka tidak akan ada yang bisa ya mengalahkan kamu, walau istama'a alaikum man fi aqtariha wa ma indahum minal adadi wal udad, walaupun seluruh ya manusia dari penjuru ya bumi semuanya mengumpulkan perlengkapan persiapan semuanya untuk mengalahkanmu, ya tidak akan bisa mengalahkanmu. Kenapa? Iyansurkumullahu fala ghalibalakum. Ini kita harus yakin ya, bahwasanya jika Allah sudah menolong kalian, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Walaupun semua makhluk ya bersatu padu mengumpulkan semua perlengkapan persiapan untuk mengalahkan, nggak akan bisa. Kenapa? Li'annallaha la mughalibalahu, karena Allah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia Allah Al-Qahhar, dialah Allah Al-Qawi, ya Al-Matin, ya tidak ada yang bisa mengalahkan ya Allah sama sekali dan siapapun. Waqad qaharul ibada wa akhadha binasihi atau binawasihi fala tuharrik dabbatun illa bi'idnih wala taskun illa bi'idnih. Ya, karena dialah Allah yang menundukkan hamba-hamba semuanya. Ya, maka dialah Allah yang memegang ubun-ubun semua makhluknya, maka tidak ada hewan pun yang bergerak kecuali dengan izinnya, dan tidak ada yang diam kecuali dengan izinnya. Jadi bergeraknya makhluk, melangkahnya ke depan atau ke belakang atau ke samping kanan kiri, tergeraknya itu semuanya dengan izin ya, izin Allah Ta'ala. Inilah faedah ya, yang bisa kita ambil kalau kita benar-benar bergantung kepada makhluk, bergantung kepada Allah dan tidak bergantung kepada makhluk. Jadi yakin dengan janjinya, yaitu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, iyansurkumullahu fala ghalibalakum. Itu bisa diingat-ingat surat Ali Imran ayat 160. Sebaliknya, wa iyakhdulkum, namun kalau engkau sudah dibiarkan oleh Allah, ditelantarkan, ya artinya apa? Allah membiarkan kita bergantung kepada makhluk atau kepada diri kita sendiri. Ini kalau kita kaitkan dengan pembahasan tauhid dan syirik, ya ada yang bergantung kepada makhluk, bergantung kepada ya para nabi, bergantung kepada malaikat, bergantung kepada orang-orang soleh, bergantung kepada ya pohon-pohon, kuburan, jimat-jimat, ya, atau bergantung kepada dirinya sendiri, merasa bangga dengan dirinya sendiri, merasa bisa, maka Allah akan membiarkan dia. Kalau sudah membiarkan, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, maka siapa lagi yang akan bisa menolongnya setelah itu? Ya, maka tidak akan ya seorang pun yang bisa menolongnya. Kenapa? Fala budda an tankhadilu walau a'anakum jami'ul khalq. Ya pasti dia akan terlantar walaupun semua makhluk mencoba membantunya. Kenapa? Karena Allah sudah menelantarkannya. Karena semuanya biadillah. Ya. Fi dhimmi dzalikal amr wal istinsari billahi wal i'timadi alaih. Ya, maka di sini ada jaminan perintah, yaitu bagaimana Allah menolong ya selama seorang itu bergantung kepadanya. Ya, wal bara'ati minal hauli wal quwwah, dan ketika seorang sudah benar-benar menyerahkan kekuatannya, ya usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di akhir ayat ini dikatakan agar kita ya mendapatkan pertolongan Allah, ya demikian juga agar kita tidak ditelantarkan oleh Allah, maka wa 'alallahi falyatawakkalul ya mu'minun. Maka hendaklah bertawakal orang-orang beriman itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini yang belajar bahasa Arab, ya ini bagi yang paham ya, sering kita ulang-ulang. Di situ ada wa'alallah, huruf jar didahulukan karena itu mengandung takhsis, pengkhususan. Jadi benar-benar tawakallah kepada Allah, ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya, taqdimul ma'mul yaitu yu'dzanu bil hasr. Ya, bahwasanya didahulukan ini menunjukkan pembatasan dan juga pengkhususan. Artinya apa? Bertawakallah hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Li'annahu qad alima annahu huwan nasir wahdah. Karena seorang mukmin dia tahu satu-satunya penolong adalah Allah. Maka dia bergantung kepadanya, dan itulah tauhidul mahsolil maksud. Ya, wal i'timad ala ghairihi syirkun. Ya, dan itulah tauhid ya untuk menghasilkan, mendapatkan apa yang dia maksudkan. Adapun bergantung kepada selainnya, maka itulah syirik yang tidak bermanfaat,
ya bagi pelakunya, bal dhor, ya bahkan itu yaitu membahayakan dirinya. Ya, dan di sini bila menutup yaitu Syekh Abdul Rahman Sa'di, wa fi hadhil ayah al-amru bit tawakkul 'ala Allah wahdah wa annahu bihasbi imanil abdi atau bihasabi imanil abdi yakunu tawakkul. Ya, di sini adalah perintah untuk bertawakal hanya kepada Allah semata, dan kadar iman seseorang yaitu sesuai dengan tawakalnya. Artinya kalau imannya tinggi, tawakalnya akan ikut. Tapi kalau imannya rendah, ya lemah, maka tawakalnya ikut melemah. Ya, disinilah pentingnya kita para jamaah untuk terus memperbaiki iman-iman kita. Dan sebagaimana sabda Nabi SAW, iman itu benar-benar la yakhlaqu kama yakhlaqu thawb fi ahadikum. Iman itu benar-benar luntur, ya bisa luntur seperti lunturnya baju yang kalian pakai. Ya, kita beli baju awalnya kres, ya baru kinclong, tapi lama-lama akan luntur juga. Itulah iman kita. Maka fas'alullaha an yujaddida imanakum. Maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar selalu memperbaiki iman-iman kita. Selain berdoa, ya ada usaha. Apa itu ya? Usahanya adalah belajar, menuntut ilmu, ya belajar, ngaji, ya kemudian hadir di majlis taklim, bertanya kalau tidak paham, dan seterusnya. Ya, karena ya tugas kita adalah ya thalabul ilmi. Ya, dengan thalabul ilmilah ini iman akan naik. Tidak mungkin kita hanya diam di rumah, ya berleha-leha santai di rumah kemudian iman naik. Ya, dari mana iman naik? Ya dari bawah tanah tidak mungkin. Jadi harus ada usaha. Makanya sabda Nabi yang lain, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa diraih ya hanya dengan ta'allum, dengan belajar. Ketika seorang belajar, ya paham, imannya akan naik. Iman yang naik jika benar, ya akan menuntutnya untuk beramal. Ya, sehingga dia bisa istiqomah di atas ilmu dan amal. Itulah yang kita harapkan. Ya. Kemudian dia mengatakan lanjutannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan, "Fan-nasru yutlabu minallah." Setelah kita tadi yakin bahwasanya gantungkanlah hati hanya kepada Allah. Kenapa? Kalau kita sudah bergantung kepada Allah, Allah pasti akan menolong kita dan gak akan ada yang bisa mengalahkan. Maka pertolongan itu, kemenangan itu diminta hanya dari Allah. Bal kullul umur tutlabu minallah. Bahkan semua perkara juga diminta ya kepada Allah. Wa hadza fihi 'izzul 'abdi wa tarafu'uhu 'anil hajatil makhluqin. Dan ini menunjukkan kemuliaan seorang hamba dan dia akan terbebas dari bergantung ya butuh kepada makhluk-makhluk tadi. Ini harus kita latih. Ya, insya Allah kita semuanya pernah mengalami masa-masa surut, masa-masa susah, masa-masa sempit ketika kita sudah mulai ya goyah, sehingga kita tidak bergantung kepada Allah, tapi sudah mulai ketergantungan kepada makhluk. Ya, kita bisa merasakan hal itu. Kalau kita semakin bergantung kepada makhluk, semakin jauh dengan Allah, ibadah berkurang, ya masalah tambah banyak, ya diuji lagi dengan entah itu sakit, dengan kekurangan dan sebagainya. Tapi kalau kita benar-benar menjadi hamba yang bebas dari makhluk, hanya beribadah kepada Allah, maka Allah akan datangkan ya kemudahan. Ya, ayat yang sering kita ulang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu ya makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya tentunya, maka Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar, dan akan memberikan ya dari rezeki yang tidak disangka-sangka darinya. Ya, inilah prinsip seorang mukmin, seorang muslim. Ya, dia memperbaiki hubungannya dengan Allah terlebih dahulu. Ya, setelah itu berusaha. Ya, sekali lagi makna bergantung kepada Allah itu adalah benar-benar menyerahkan segala urusannya, namun juga tidak menafikan yaitu usaha kita. Ya, namun usaha tadi akan mudah ya kalau hubungan kita dengan Allah baik terlebih dahulu. Karena tadi gerakan ya makhluk itu semuanya dari Allah. Hati seseorang tergerak membantu kita itu dari Allah. Hati seseorang terhambat atau hati seseorang tidak membantu atau benci, cinta, semuanya dari Allah. Nah, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah sebagaimana ucapan salaf dahulu. Ya, perbaikilah hubungan kita dengan Allah, pasti Allah akan memperbaiki hubungan ya kalian dengan sama kalian. Ya, lanjutannya ya. Kemudian wa in kana fid dhahir amiran lahum mudabbiran lahum mutasarrifan bihim
fal aqilu yanzuru ilal haqa'iqi la ilal dhahir. Ya, kemudian gambaran berikutnya penjelasannya, ya meskipun ya seseorang itu ya dikatakan zahirnya, nampaknya adalah pemimpin, adalah raja yang dia mengatur ini itu, mengatur segala urusan, tapi kalau dia bergantung kepada makhluk, walaupun dia raja, dia sebenarnya adalah ya pembantu. Ya, dia sebenarnya lemah. Walaupun dia raja, punya segalanya, tapi kalau menggantungkan urusannya kepada makhluk, dia sebenarnya jadi budaknya. Ya, saya sebenarnya jadi budak prajuritnya, ya budak pembantunya. Ya, gambaran mudahnya ya, kalau kita mungkin atau contoh yang lain ya, seorang yang di rumah tangga ya, nanti juga akan dicontohkan antara suami dan istri. Bahkan ketika seorang punya tuan, punya pembantu, ketika seorang tuan ini selalu mengandalkan pembantunya, kalau pas pembantunya pulang kampung, ya gimana? Ya akhirnya sebenarnya dia tuan yang gaji, yang ini, yang ngatur, ini nata semuanya, tapi ketika menggantungkan kepada pembantu, ketika pembantunya nggak ada, ya nggak bisa ngapa-ngapain, ya jadi lemah dia. Nah, itulah hakikatnya. Ya, nah ini gambarannya, walaupun dia seorang raja sekalipun, tapi kalau dia menggantungkan urusannya kepada bawahan-bawahannya, kalau bawahannya nggak ada, ya mau kemana dia? Makanya seorang yang berakal itu melihat hakikatnya, bukan zahirnya. Hakikatnya walaupun dia raja, punya segalanya, berkuasa, punya harta dan sebagainya, tapi kalau dia menggantungkan kepada makhluk, sebenarnya dia pembantu. Sebenarnya dia adalah hamba, ya hamba prajuritnya dan seterusnya. Itu yang dikatakan. Makanya fal malik idza 'allaqa amrahu bi khadamihi wa 'abidihi wa quwwatihi wa juyushihi wa jununihi fa innahu yakunu 'abdan lahu. Maka seorang raja sekalipun kalau dia menggantungkan urusannya kepada pembantunya, kepada budak-budaknya, kekuatannya, ya demikian juga kepada prajuritnya, kepada anak buahnya, maka sebenarnya dia adalah hambanya, ya hamba mereka. Wa in kana malikan alaihim fi dhahir, walaupun zahirnya raja. Ya, ini yang harus kita pahami. Kemudian beliau mengatakan lagi, farrajulu idza ta'allaqa qalbuhu bimra'atin walau kanat mubahatan lahu yabqa qalbuhu asiran laha. Ini insyaallah lebih jelas lagi nih gambarannya. Contohnya lagi adalah ketika seorang laki-laki idza ta'allaqa qalbuhu bimra'atin. Ya, ketika seorang laki-laki menggantungkan hatinya kepada wanita. Ini para bapak-bapak, ini kaum rijal, laki-laki, pernah hatinya kecandol? Nggak pernah ya, tapi tertusuk pernah. Lebih sakit ini. Ya, ini seorang laki-laki yang menggantungkan hatinya kepada wanita, maka walaupun sebenarnya boleh, kalau itu memang diikat dengan ikatan akad yang sah, benar, yaitu nikah yang sah, mubah. Ya, maka sebenarnya kalau dia sudah menggantungkan hatinya kepada wanita, maka sebenarnya dia hatinya itu asiron lah, ya hatinya itu menjadi tawanan wanita tadi. Benar ya bapak-bapak? Oke. Kalau seorang sudah menggantungkan hatinya kepada wanita, ya ini jangan dikira wanita itu lemah. Ya. Ada hadis yang mengatakan wanita itu naqisatu aqlin ya wadinin. Namun jangan lupa Nabi pernah bersabda ya, sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu atau ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakunna. Aku tidak melihat wanita yang lemah akalnya dan agamanya, ya, yang apa ini? Yang dapat menghilangkan akal laki-laki yang kuat daripada kalian wahai wanita. Jadi sehebat apapun laki-laki, sekokoh apapun pendiriannya, tapi kalau datang wanita yang apa ini? Yang cantik, menyerahkan dirinya, ya siap mas gitu. Wah ini bisa kelepek-kelepek ini. Ya bisa, ya datang wanita yang putih matanya ya, ya yang hitam rambutnya bukan, yang hitam matanya juga, atau yang lurus rambutnya seperti paku ya. Ini contoh aja. Jadi itu sabda Nabi dalam hadis Bukhari, jangan meremehkan wanita, walaupun wanita itu ada sisi lemahnya akalnya, ya karena persaksiannya tidak sebanding dengan persaksian laki-laki, dan juga lemah agamanya, kurang agamanya karena mereka mengalami haid dan nifas. Namun
yaitu bisa menggoyahkan akal laki-laki yang kuat. Ya, betapa banyak laki-laki yang kokoh, kuat, ya hancur, binasa gara-gara wanita. Ya, makanya di sini penjelasannya adalah idza ta'allaqa ar-rajulu bimra'atin wa ahabbaha walau kanat zawjatahu wa mubahatan lahu fa innahu yabqa asiran laha yaltamisu ridhaha. Ya, ini jika seorang laki-laki menggantungkan hatinya kepada wanita berlebihan, mencintainya benar-benar, ya melebihi ya batas tabiat, ya walaupun sebenarnya istrinya, dan itu memang boleh, fa innahu yabqa asiran laha, yang akan menjadi tawanannya, dia akan selalu mencari ridhonya, wa yatajannabu ma yaskhutuha, dan akan selalu menghindar dari apa yang dia benci dari wanita tadi. Wa fi dzalika dhillatun lahu wa ubudiyatun laha, dan ini menjadi kehinaan bagi laki-laki itu, dan dia akhirnya menjadi ya beribadah atau berubudiyah kepada wanita tadi. Ya dengan kadarnya ya. Kenapa? Tahkumu fihi wa tatasarrafu bima turid. Karena dia selalu mencari ridho wanita tadi dan menghindar dari ya apa yang tidak disukai wanita tadi. Apalagi nanti dijelaskan ya di sebagai penutup, apalagi kalau wanita itu tahu. Kalau wanita itu tahu laki-laki ini tergila-gila kepadanya, akhirnya suruh bangun apa? Bangun candi pun dibangun. Ya suruh semalam suntuk ya dibangun nih dongengnya. Artinya apalagi kalau wanita itu tahu, makanya nanti juga dijelaskan tentang kisah makarnya ya kaum wanita kepada Nabi Yusuf. Sampai-sampai ada ayat di surat Yusuf ya, dikatakan qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Rabbi, penjara itu lebih aku cintai deh. Lebih aku cintai untukku daripada ajakan wanita-wanita kepadaku. Kenapa? Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Karena jika engkau tidak memalingkan hatiku dari makar mereka kaum wanita, pasti aku akan mengikuti menuruti kemauan mereka dan aku menjadi orang-orang yang bodoh. Ya, dan juga nanti ada ayat bahwasanya inna kaidahunna azim, bahwasanya makar fitnah wanita itu yang sangat besar. Ya dibanding makar fitnah laki-laki, terutama ini bagi kaum laki-laki, fitnah wanita amat sangat ya besar. Ma taraktu fitnatan adhar ala rijal dan nisa. Kalau Nabi SAW yang artinya tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki kecuali ya fitnah wanita. Ini gambarannya, walaupun sekali lagi itu boleh, namun dalam pembahasan mahabbah cinta ada namanya cinta ibadah, ada namanya cinta tabi'ah. Ya kita kepada suami, istri, anak itu tabi'ah. Ya sewajarnya saja. Ya sewajarnya saja, jangan sampai kita ya menjadi hambanya. Ya kenapa? Ini kaitannya dengan ubudiyah. Ya walaupun ya nanti ada pembahasan lebih rincinya tentang pembahasan ini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bismillah. Ini kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد